Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini Allah masih memberikan mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita masih bisa mengecap. Tangan kita masih bisa memegang, menjamah, kaki pun masih bisa melangkah. Ini nikmat besar yang Allah berikan untuk kita semua. Namun pertanyaan sederhana buat kita adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah bahasakan di dalam Al-Quranul Karim, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan sejenak, ada nikmat besar yang sampai detik ini melekat di dalam diri kita. Mustahil tanpa ada nikmat ini kita masih melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, yakni sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia. Nikmat apa itu? Nikmat iman. Saya ingin katakan bahwa nikmat iman ini adalah sangat luar biasa yang melekat di dalam diri kita. Allah masih memberikan bukti sayangnya kepada kita yang beriman tatkala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti boleh kita ucapkan sama-sama kalimat ini, la ilaha illallah. Di mana bukti Allah sayang sama kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata di saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini gak sampai kena kedua bibir kita. Allahu akbar. Kenapa? La ilaha illallah gak sampai kena kedua bibir kita. Karena begitu sayangnya Allah kepada kita yang beriman, tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah gak sampai kena kedua bibir kita, agar ini mudah terucap di saat sakaratul maut. Siapa di antara kita yang bisa menjamin sakaratul maut kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Oleh karenanya, saya ingin mengajak kepada seluruhnya untuk senantiasa kita mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Siapa yang gak kenal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita pun berharap di surga nanti kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanallahu alaihim. Oleh karenanya, semoga kita terus istiqomah berada di jalan sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sampai detik ini kalau kita renungkan bersama, ada iman yang melekat di dalam diri kita. Tapi pernah
Pernahkah kita berpikir sejenak akan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kita ngebayangin bagaimana tatkala iman kita lepas dalam diri kita? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Namun sejarah mencatat, siapa yang gak kenal sahabat Nabi Muhammad SAW, Ubaidillah bin Jahsy, sosok sahabat yang sangat luar biasa, mengucapkan syahadatnya langsung di hadapan Nabi, ikut hijrah dari Makkah menuju Madinah, siap menumpahkan darahnya, mengorbankan nyawanya untuk Allah dan Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi dengan Ubaidillah bin Jahsy? Di akhir hayatnya Allah matikan dalam keadaan murtad. Siapa yang gak kenal Roja bin Unfuwa, sahabat Nabi yang dibanggakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Karena tercatat di dalam sejarah, Roja bin Unfuwa, sahabat yang gak punya hafalan sedikit, mengucapkan syahadat langsung di hadapan Nabi. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Kita kenal ada Nabi, mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, yang dipimpin sama Musailamah Al-Kadzab di Yamamah saat itu. Karena Abu Bakar As-Siddiq bangga kepada Roja bin Unfuwa, karena Abu Bakar As-Siddiq cinta kepada Roja bin Unfuwa, diutus Roja bin Unfuwa sebagai delegasi dakwah kepada Musailamah agar tidak mengaku sebagai Nabi Muhammad, agar tidak mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi di Yamamah? Roja bin Unfuwa, dia mengakui Musailamah adalah Nabi setelah Nabi Muhammad dengan mengatakan sodaqta, benar. Dan Allah matikan dia dalam keadaan murtad. Siapa yang bisa menjamin diri kita masih mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Inilah pentingnya di dalam hidup kita untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan untuk selalu meminta hidayah kepada Allah. Angkat tangan di hadapan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami la tuzigh qulubana, jangan kau condongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami ya Rabb. Wa hab lana min ladunka rahmah, karuniakan kepada kami rahmat darimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi ya Allah. Teruslah di dalam kita menjalani hidup ini, terus jangan luput untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun kita, tidak ada yang bisa menjamin kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Penting bagi kita untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun kita, nggak ada yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan husnul khotimah di akhir hayat kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah akan catat kita sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah memberikan gambaran bahwasanya ada orang yang di setiap harinya melakukan amalan-amalan surga, hatta sampai dia sejengkal pun melakukan amalan surga, tapi di akhir hayatnya dia lebih mendahulukan takdirnya melakukan amalan neraka, kemudian dia dahuluha Allah masukkan dia ke dalam neraka jahannam.
Bayangkan, amalan penghuni surga di setiap harinya, namun di penghujung akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Tapi Allah matikan dia di dalam keadaan masuk neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya, ada seorang yang di setiap harinya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Bahkan ketika di akhir hidupnya dia melakukan penduduk surga, amalan penduduk surga di akhir hayatnya, Allah catat dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita tahu sosok sahabat yang sangat mulia ini. Dia adalah seorang Usairim bin Abdul Ashhal. Usairim bin Abdul Ashhal, sosok sahabat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena disebut oleh Abu Hurairah sebagai penghuni surga yang gak pernah mencium lututnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah menaruh keningnya untuk sujud kepada Allah, tapi Allah catat dia sebagai penghuni surga. Kenapa? Karena masuk Islamnya belum sampai 24 jam. Tapi Allah catat dia sebagai penghuni surga yang dia belum melaksanakan sholat. Sehabis mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian dia langsung ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah sahihkan dia dan Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amat mudah bagi Allah untuk kita semua tatkala Allah catat kita sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita di dalam hidup ini jangan pernah luput untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa hidayahkan kita, agar Allah tetapkan kita di dalam iman. Allahumma tsabbitna biqauli tsabit, ya Allah tetapkan kami dengan kalimat penetap la ilaha illallah. Allah matikan kita di akhir hayat kita sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kana akhir kalami man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Semoga kita semua bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Allah tetapkan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah di akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan di hadapan Allah bahwasanya kita minta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita di dalam kebenaran. Karena hidayah ini akan senantiasa memberikan kita istiqomah di dalam kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman, khassa fil Gaza wa fi Palestin wa fi Syria wa fi kulli makan wa kulli zaman. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.